Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon. Dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat. Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Dan Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua. Pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia. Apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam, di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir, yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya, dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik, urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja menggantikan Ahab dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali, nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab, maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu. Isai seorang yang sangat sederhana, cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Coba saya ingin melihat wajah-wajah yang bersukacita. Haleluya. Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa.
hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh ada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan atas hidup kami. Untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh membawa korban syukur kami, untuk kami membawa pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa, kami mau terus mengundang Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami umat-Mu. Terima kasih berkat-Mu juga atas bangsa kami. Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang besar, Indonesia ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, memberkati para pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Bahkan di mana kota di Tuhan tempatkan setiap kami. Kota Bondowoso kiranya lawatan Allah juga Engkau kerjakan bagi kota ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa korban syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku Tuhan. Yes Lord. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, dengan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Engkau yang layak terima segala pujian. Dalam nama Yesus Kristus.
siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Coba berikan tos kanan kiri muka belakang. Katakan Allahmu dahsyat. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama rohmu. Katakan ku pasti menang. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Jangan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Batas kekuatanku. Kau yang beriku kemenangan. Kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu. Ku pasti menang. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak bagi Dia. Dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Coba sekali lagi katakan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Yes. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja Haleluya. Dia Raja yang mulia, amin. Namanya luar biasa. Mari serukan nama Yesus. Coba serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Sorak-sorai
meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Ya rapat syukur. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di
Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika namamu dipanggil, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap hati yang telah hadir di tempat ini, yang rindu untuk menyembah Engkau, ingin meninggikan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjamah satu demi satu kami yang hadir. Calikan mata rohani kami semua ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini, sehingga tidak ada satupun kami yang hadir pulang dengan sia-sia. Kami semua mendapatkan kekuatan akan hidup secara rohani di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pimpin seluruh arah pikiran kami, arah hati kami, supaya kami memiliki akan kasih yang tanpa pamrih, memiliki akan kebenaran yang sungguh sejati di hadapan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada para petugas, baik pemimpin pujian, para singers, pemain musik. Terima kasih telah terlibat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Herman Lipi yang memberikan saya kesempatan, tentunya majelis, pengurus gereja, semua yang memberikan kesempatan untuk saya. Di dalam PowerPoint saya di sana sudah ada nama saya yang paling sebelah situ ya. Ya, nama saya itu Silpinus. Saya pernah di Bondowoso tahun 2006 sampai tahun 2008. Saya percaya ada beberapa orang yang saya kenal dan yang mengenal saya yakin melihat saya maju di tempat ini, melihat nama saya, langsung mereka, oh saya kenal Pak Silpinus. Saya datang tidak sendiri, saya datang dengan istri saya, dengan penuh kasih. Silakan istri saya berdiri. Ya, kami datangnya dari Makassar. Bagi Bapak Ibu yang ingin ke Makassar, minta nomor HP saya dengan Pak Herman. Pak Sil, saya mau ke Makassar, jemput saya siap melayani. Haleluya. Ya, ini bukan basa-basi, bukan hanya lip service, tetapi dari hati saya. Selama Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melayani bukan hanya saya berdiri di atas mimbar ini. Melayani yang jauh lebih penting lagi adalah mempraktekkan apa yang disampaikan di atas ini. Haleluya. Amin. Disitulah inti satu kesatuan, satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Harus dihidupi bukan hanya di mimbar atau di gedung gereja, tapi dihidupi ketika kita ada di tengah masyarakat. Haleluya. Dan saya percaya jika hidup kita semua seperti itu, maka banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lalu orang yang belum percaya Tuhan berkata, beda ya orang Kristen itu. Orang yang punya Kristus itu ternyata begitu. Diinjak-injak, dia hendak kembali, nginjak kembali gitu ya. Kembali kita kepada firman Tuhan hari ini, yaitu di sini saya memberikan tema meraih kebenaran Tuhan atau memperjuangkan kebenaran atau dikatakan sama-sama mencari kebenaran. Kita lihat bacaannya dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saya mengajak kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Nanti saya akan baca ayat 1. Silakan Bapak Ibu jemaat membaca ayat yang kedua. Lalu demikian sampai ayat yang ketiga, lalu kita akan melihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Saya baca ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 1, 3.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita lihat ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21 silakan. Tetapi tentang Israel, ia di situ huruf kecil itu menunjukkan Yesaya. Tetapi tentang Israel, Yesaya berkata, sepanjang hari aku di situ adalah Tuhan, telah mengulurkan tanganku kepada bangsa. Bangsa siapa? Bangsa Israel. Yang tidak taat dan yang membantah. Orang Israel bukan hanya membantah, terlalu banyak daftar dosa-dosa bangsa Israel. Pada waktu Tuhan memilih bangsa Israel, bukan hanya bangsa Israel yang ada di bumi waktu itu. Banyak bangsa yang lain. Bangsa Mesir, karena Tuhan mengambil mereka dari Mesir, sudah ada kerajaan Mesir. Setelah keluar dari Mesir, banyak kerajaan-kerajaan yang harus mereka hadapi. Banyak sekali. Pertanyaannya, Tuhan mengapa memilih bangsa Israel? Padahal bangsa ini adalah bangsa yang tidak taat. Bangsa yang membantah. Bangsa yang memberontak. Tegar tengkuk keras kepala. Ya, bangsa yang sungguh-sungguh tidak lebih dan tidak kurang bejatnya dengan bangsa lain. Aneh bukan? Tetapi mengapa Allah memilih orang seperti ini? Kita tahu latar belakang bangsa Israel itu dari siapa? Hanya berasal dari Ishak melahirkan Esau, melahirkan Yakub. Yakub diubah namanya jadi siapa? Israel. Jadilah bangsa Israel. Lalu bangsa Israel ini dari Yakub ini sifatnya Yakub bagus enggak? Aduh, enggak usah saya cerita, guru sekolah minggu saya suruh maju ke sini. Yuk cerita tentang Yakub. Pasti lancar semua. Yakub orang apa? Penipu. Orang yang seperti ini yang dipilih oleh Tuhan. Hari ini yang datang di tempat ini bukan orang-orang baik semua. Bukan orang-orang yang kudus dan saleh semua. Kita semua adalah orang berdosa. Sama seperti bangsa Israel. Ketika saya mau melayani Tuhan di atas mimbar seperti ini, jujur saya berkata dengan Tuhan, Tuhan, siapa hamba ini? Lutut ini tidak kuat untuk berdiri di hadapan-Mu. Karena hamba bukan melayani mereka yang duduk. Tapi siapa engkau yang mendengar suaraku, yang melihat isi hatiku, berjalan dalam pikiranku. Siapa aku? Aku orang yang tidak layak. Aku orang berdosa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang merasa dirinya sangat layak di hadapan Tuhan, justru orang itu sedang tersesat jauh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan. Orang rohani, orang yang serasi hatinya dengan Tuhan, pasti kerinduannya dan doanya kepada Tuhan, yaitu ingin setiap orang diselamatkan. Amin. Semua, itu ayat 1 tadi. Kerinduan hatinya, semua orang diselamatkan. Orang duniawi apa? Giat berusaha mendirikan kebenarannya sendiri di luar Tuhan. Itu ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Hari ini saya mengajak kita dari tema saya ini, meraih atau memperjuangkan atau mencari kebenaran ini saya bagi. Tema ini saya bagi 3. Yang pertama adalah saya mengajak kita melihat dari konsep pandangan dari filsafat dan ilmu agama. Dan yang kedua kita akan melihatnya dari sudut pandang bapak-bapak gereja. Lalu kita akan melihat lagi dari sudut pandang Alkitab. Jadi 3. Yang pertama kita akan melihat dari sudut pandang filsafat dan ilmu agama. Ilmu filsafat dan agama berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa memperjuangkan kebenarannya sendiri tanpa Kristus. Itu filsafat dan agama.
Agama itu apa? Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Itu agama. Apakah agama bisa? Dengan agama itu orang mencari Tuhan. Hari ini yang disahkan di Indonesia itu berapa agama? Ada 6. Kalau dulu 5 ya. Ya. Agama mencari Tuhan. Tetapi tidak mungkin orang bisa mencari Tuhan. Agama filsafat tidak bisa. Saya mau mengajak kita bicara tentang filsafat ya. Ya, di sini agama dan filsafat. Yang pertama itu adalah mengenai seorang filsuf yang bernama John Locke. John Locke dengan teorinya adalah tabula rasa. Pernah dengar ini? Tabula rasa itu apa? Yaitu manusia dilahirkan seperti kertas putih, seperti batu putih, tanpa dosa, tanpa noda. Benar enggak ini? Ini teori, hati-hati. Dan ini agama pakai ini. Filsafat ini yang dipakai oleh agama untuk berangkat mengajarkan tentang kebenaran. Manusia lahir dari sejak kecil tanpa dosa. Bersih putih, tidak mewarisi yang namanya dosa Adam. Pertanyaannya, kalau manusia tidak mewarisi dosa Adam, kenapa mereka juga hidupnya di dalam dosa? Dosanya berasal dari mana? Tidak ngerti. Apa dosanya dari monyet? Kita perhatikan, ini sangat mempengaruhi cara berpikirnya orang dunia hari ini. Kalau kita pun berangkat dari cara berpikir seperti ini, kita sudah sesat. Berkata, karena itu orang beragama kalau diajak untuk percaya Yesus, enggak. Semua yang penting saya menjadi orang baik. Betul enggak? Yang penting saya menjadi orang baik. Enggak usah Yesus. Ya semuanya sama. Suatu hari saya masuk satu tempat di mana tempat itu ya saya melihat di tempat itu macam-macam ya, macam-macam yang namanya kepercayaan orang. Semuanya sama, saling dukung mendukung. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu ya, masuk ketemu dengan orang, cara berpikirnya semua sama. Jangan saling kelahi ya. Semua kita itu sama. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Bondowoso. Siapa bilang ya, di dunia ini bisa berfilsafat seperti itu? Memangnya surga milikmu? Memangnya surga milik mbahmu? Sehingga kita berkata bahwa untuk ke surga banyak jalannya. Teori tabula rasa ini menyesatkan banyak agama. Dan ini sangat-sangat bahaya. Lalu filsafat yang kedua disebut dengan empirisme. Juga teori ini diangkat oleh John Locke dan David Hume. Ini teorinya mengatakan pengalaman itulah yang menjadi dasar dari iman saya. Dasar kebenaran saya adalah pengalaman. Pengalaman hidup saya berdasarkan value, nilai-nilai hidup yang saya miliki dari berbagai orang yang hebat, tokoh-tokoh hebat di dunia ini. Value itu menjadi suatu norma untuk saya berangkat mencari akan kebenaran itu. Saya mau katakan, benarkah demikian? Saya kasih contoh pengalaman mereka, pengalaman yang mereka maksudkan adalah begini. Batu itu keras, es itu dingin, lem itu lengket. Siapa yang bisa membantah kalimat seperti ini kalau ketemu? Banyak anak muda kalau ke luar negeri berhadapan dengan cara berpikir seperti ini, tinggalkan Tuhan. Ya, saya mendengar beberapa orang yang ke Australia, ke Amerika, karena di sana agnostiknya keras sekali. Akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Makanya jangan bangga kalau jadi orang kaya anaknya bisa ke luar negeri begitu. Hati-hati kalau dasar imannya lemah, saya jamin mereka tidak akan menjadi Kristen lagi. Mereka akan menolak Yesus karena pemahaman iman mereka lemah sekali. Saya tidak bangga kalau anak saya ke luar negeri, kalau saya tidak memberikan dasar iman yang kokoh kepada dia. Karena saya takut kehilangan dia.
kehilangan anak saya oleh karena pergaulan di sana. Pemahaman seperti ini sangat-sangat mengerikan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya adalah filsafat yang namanya rasionalis yang dicetus oleh seorang yang bernama René Descartes. Ini filsafat ini adalah juga dilanjutkan oleh seorang yang bernama Baruch, lalu Spinoza, Gottfried Leibniz. Itu tokoh-tokoh rasionalis. Teorinya bagaimana? Yaitu kebenaran Tuhan dinilai berdasarkan rasio. Jika tidak masuk akal, nah ini hati-hati. Jika tidak masuk akal, buang. Untuk apa? Indonesia ini terlalu kental, ya, dengan kata cap-cap dari luar negeri. Terlalu kental dengan agama, katanya begitu. Betul, agamanya memang kental di Indonesia, tetapi pemahamannya kacau. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan rasional itu menolak yang namanya kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah dinilai ukurannya adalah rasio manusia. Sangat berbahaya. Kalau akal kita yang dipakai untuk menilai satu kebenaran. Siapa yang punya akal yang bisa menilai Tuhan? Makanya saya tidak setuju dengan istilah kata teologia. Teologia itu dari kata theos, lalu logi atau logos. Theo dari kata theos yang artinya Allah, lalu logi atau logos yang artinya ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang Allah. Kalau saya kurang setuju, memang kalau diartikan secara harafiah atau letterlek, betul. Ilmu yang mempelajari tentang Allah atau tentang Tuhan, betul. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Allah mampu dipelajari? Karena Allah itu yang mengontrol otak kita ketika kita sedang berpikir. Siapa yang mampu untuk mempelajari Allah hari ini? Tidak ada yang bisa. Kita mempelajari satu disiplin ilmu saja sulit. Ya, hari ini siapa yang sudah menemukan seluruh ciptaan Tuhan ini? Yang di dasar bumi, yang di angkasa sana, ya, yang dikatakan ada langit keberapa begitu. Siapa yang sanggup menyelami itu? Baru ciptaannya. Ciptaannya tok. Bagaimana penciptanya? Mampu enggak rasio manusia mempelajarinya? Kalau orang yang berkata, oh saya mampu, terlalu arogan. Ya, kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mampu mempelajari Tuhan. Kita tidak sanggup. Kita butuh kerendahan hati untuk mempelajarinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih contoh yang ditolak oleh rasionalisme itu adalah kisah tentang Adam. Kisah tentang Adam itu tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya di mana? Tahu enggak kenapa mereka tidak masuk akal? Adam berdosa, lalu dosanya Adam masa bisa merembes ke kita? Tidak masuk akal. Adam ya Adam, kita ya kita. Gitu. Itu rasionalis namanya. Adam begitu jauh, saya tidak kenal Adam. Saya siapa? Hubungan darah dengan Adam yang mana? Kalau Adam-Adaman ya mungkin ada. Tapi kalau Adam yang memang manusia pertama saya tidak kenal. Apa hubungannya dengan saya? Lalu dosanya mau dihubungkan dengan saya? Wah, Kristen ini, ajaran Kristen enggak benar. Itu mereka berkata begitu. Terlalu naif ajaran Kristen itu. Ini rasionalis cara berpikirnya. Saya ingin menyampaikan seperti ini kenapa? Karena saya tidak mau tidak ada satupun kita yang hadir ini akan hilang oleh karena cara berpikir rasionalis seperti ini. Saya mau kita kokoh di dalam Tuhan. Ini sangat bahaya. Lalu mereka berkata, masa Adam dosanya lalu diwariskan kepada kita? Dosa papa saya lalu diwariskan kepada saya. Mana mungkin? Saya, papa saya. Apalagi Adam yang begitu jauh. Kemudian mereka berkata apa lagi? Musa belah laut. Mana buktinya? Mana
mereka selidiki secara rasio. Bukti-bukti bahwa tanah pernah laut itu pernah terbelah ada enggak? Mereka selidiki kayak begitu. Itu namanya rasionalis. Kemudian mereka menolak yang namanya cerita Yunus. Makanya banyak Alkitab mereka dirobek-robek. Orang Kristen loh yang berpikir seperti ini, bukan orang non-Kristen. Bagian Alkitab yang tidak masuk akal, potong. Jadi lebih tipis dari Alkitab kita. Dipotong, kisah Yunus dipotong. Kenapa? Kenapa kisah Yunus dipotong? Mana mungkin manusia bisa hidup kalau 3 hari 3 malam di perut ikan? Di perut ular 3 hari 3 malam bisa hidup enggak? Apalagi ini ikan besar di dalam laut lagi. Mana mungkin? Orang rasionalis berkata seperti itu. Ngeri ya? Makanya kita harus memahami akan firman Tuhan secara komprehensif, berkesinambungan dan utuh. Tidak bisa hanya setengah-setengah. Itu orang rasionalis sungguh sangat mengerikan. Lalu mereka juga menolak yang namanya Yesus membangkitkan Lazarus. Orang sudah 4 hari 4 malam di kuburan. Sudah berbau lagi. Kok bisa hidup? Omong kosong. Ya? Omong kosong. Itu orang rasionalis. Diajak berpikir secara rasional. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah satu paham yang disebut dengan humanis. Tokoh-tokohnya ada di sini. Abraham Maslow, yang sekolah pasti tahu namanya Abraham Maslow, yang dikenal dengan 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan yang paling dasar apa namanya? Fisiologis. Yang paling tertinggi namanya adalah aktualisasi diri. Itu tingkat kebutuhan manusia. Hati-hati. Iblis memakai yang ini untuk masuk di gereja. Bagaimana caranya? Dia hanya iming-imingi kita dengan yang bersifat fisiologis. Apa itu fisiologis? Kebutuhannya makan, minum, pakaian, kekayaan. Itu namanya fisiologis. Menurut Abraham Maslow. Lalu tingkat yang paling tinggi yang dipakai oleh iblis untuk menyerang Adam dan menyerang Yesus. Itu adalah aktualisasi diri. Hari ini banyak orang Kristen jatuh ke tingkat yang lebih tinggi ini. Kita melayani Tuhan belum tentu kita betul-betul melayani. Bisa saja itu kita lakukan untuk aktualisasi diri. Mencari penghargaan manusia. Menunjukkan bahwa saya ini hebat. Ini hati-hati. Kita dihantam dari situ. Iblis itu sangat luar biasa memutar kebenaran. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Herman baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jelas ya. Iblis itu pribadi pendusta. Orang yang begitu lihai memutarkan suatu kebenaran. Sedikit saja firman Tuhan dia putar kepada Adam. Adam jatuh dalam dosa. Kita tahu siapa itu Adam. Adam itu manusia sempurna yang diciptakan secara imago Dei. Diciptakan secara rupa dan gambar Tuhan. Sempurna enggak itu? Sempurna. Imago Dei. Manusia Adam ini kalau di dalam satu teologi diajarkan seperti ini. Manusia Adam itu disebut dengan istilah kata pose picare. Pernah dengar itu? Pose picare artinya apa? Mampu berdosa. Dan pose non picare artinya apa? Mampu untuk tidak berdosa. Itu manusia yang namanya Adam. Mampu berdosa dan mampu untuk tidak berdosa. Fakta kebenarannya, apakah Adam mampu tidak berdosa?
Adam berdosa atau mampu berdosa atau mampu tidak berdosa? Adam berdosa bukan? Mengapa kok bisa sampai berdosa begitu? Karena kelihayan iblis memakai yang namanya kebutuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan menyangkut yang namanya pembunuhan, perampokan, pencurian, ya, dan juga persinahan, bukan. Hanya menyangkut satu saja, ingin menjadi seperti Allah. Tidak, kalau engkau makan ini, engkau akan terbuka matamu dan engkau akan menjadi seperti Allah. Betul tidak? Lihat ayatnya. Begitu tinggi caranya. Iblis tahu level siapa yang dia hadapi. Kalau level Adam yang mampu berdosa dan mampu tidak berdosa, dia pakai cara yang tinggi. Pose, pikare, pose non pikare. Orang yang pribadi seperti ini enggak main-main. Lalu cara dia pakai untuk Yesus juga sangat tinggi. Padahal dia tahu sebetulnya Yesus itu adalah anak Allah. Karena waktu Yesus dibaptis, iblis hadir dengarnya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan itu suaranya waktu Yesus dibaptis. Iblis dengar. Tuh, ini dia dalam hatinya ya. Hari ini firman Tuhan yang kita dengar, dia tutup-tutup sedikit telinga dan mata kita supaya tidak jelas firman Tuhan ini. Ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu setelah itu datang masa yang namanya puasa. Yesus puasa, di situ dia coba. Engkau kan anak Allah, jadikanlah batu-batu ini, kau pasti sanggup bukan? Coba. Dia pakai ayat firman Tuhan yang tadi. Firman Tuhan yang datang untuk menguatkan status Yesus yang adalah anak Allah dipakai juga. Status Adam dan Hawa dipakai juga oleh setan untuk meneguhkan firman Tuhan itu, seolah-olah meneguhkan, memutar balikan kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 44 tadi. Luar biasa bukan? Ini iblis luar biasa. Orang yang level rohaninya dia pancing dengan yang namanya fisiologis, kebutuhan fisiologisnya. Orang yang level rohaninya sudah tinggi, dia pakai yang paling tinggi. Dan itu yang dia pakai untuk serang Yesus dan saudara yang hari ini mungkin menjadi aktivis di gereja. Hati-hati, kita harus ekstra hati-hati dengan diri kita. Sedikit saja kita jatuh. Hampir banyak di antara kita tidak sanggup bertahan untuk menghadapi hal-hal demikian. Kalau kita tidak selalu bersandar kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah dikatakan Carl Roger. Center are the people. Ya. Itu pusatnya kepada manusia. Berikutnya adalah aktor. Juga berpusat kepada manusia. Standing pointnya di sini adalah manusia menjadi dirinya Tuhan. Manusia menjadi dirinya Tuhan. Tuhan atas dirinya, Tuhan atas sesamanya, Tuhan atas Tuhan. Luar biasa. Itu manusia. Makanya Tuhan yang sejati, kadang mereka buang lalu mencari Tuhan yang bisa diatur. Itu agama. Mencari Tuhan yang bisa diatur. Diatur bagaimana maksudnya? Kalau Tuhan ini tidak jawab doa saya, tidak mau mencukupi kebutuhan saya, Tuhan ini dibuang, cari Tuhan yang lain. Itu manusia. Itu fakta loh. Mengerikan sekali. Lalu dikatakan yang berikutnya adalah pandangan mengenai doktrin free will. Pernah dengar ini? Doktrin tentang free will, kehendak bebas. Manusia yang adalah imago Dei, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki yang namanya free will katanya. Itu adalah konsep yang diangkat oleh seorang bernama Pelagius. Yang dilanjutkan dengan sangat keras oleh Jacob Arminius. Dengan naskahnya yang terkenal dengan Remonstrant. Dia mencoba untuk menghancurkan akan kebenaran firman Tuhan dengan
ajaran ini. Manusia punya free will, itu yang dipakai setan. Disinkronisasikan dengan paham Abraham Maslow tadi. Disinkronkan. Yang seolah-olah ketemu. Menyesatkan luar biasa. Kita kalau tidak mendalami firman Tuhan dengan baik, saya yakin hampir kita tidak mungkin tidak tergelincir. Semua kita bisa tergelincir dan jatuh. Dengan cara-cara berpikir yang seperti ini. Manusia punya free will, maksudnya begini. Manusia berhak untuk menentukan akan masa depannya, nasibnya, takdirnya. Tidak butuh Tuhan. Karena manusia itu adalah Tuhan atas dirinya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengatur saya. Saya adalah Tuhan atas diri saya. Dan ini juga adalah kembali sangat keras di agnostik yang sekarang sangat gencar di Amerika. Di Amerika, ya, di zaman postmodern ini, di Amerika kenapa hari ini disahkan yang namanya pernikahan sejenis? Disahkan itu. Tidak apa-apa. Kalau tidak diberkati oleh gereja, gereja itu ditutup. Saya punya mantan dosen, Pak Markus, di Francisco. Saya biasa komunikasi dengan beliau, menceritakan masalah-masalah seperti ini. Sekarang Amerika sangat-sangat mengerikan. Tahun abad 17, Amerika salah satu negara pengutus misi paling terbanyak. Tapi hari ini Amerika hancur total. Karena apa? Karena paham agnostik, postmodern yang begitu keras di sana. Saya sangat sedih. Mengapa banyak gereja-gereja ditutup? Di Belanda juga sama. Di Eropa. Sungguh sangat mengerikan sekali. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan. Ini teori free will yang diangkat adalah manusia bisa menyelamatkan dirinya tanpa Tuhan. Karena manusia ketika diciptakan, manusia punya kebebasan untuk menentukan akan keselamatan dirinya. Tanpa harus bergantung dari Tuhan. Ngeri enggak pandangan seperti ini? Sangat mengerikan. Manusia cukup dosanya, ya, mohon pengampunan. Saya mau tanya sekarang. Orang di agama lain, kalau berbuat dosa bisa tobat enggak? Silakan nanti searching di YouTube. Banyak di agama lain, kalau bersinah juga bertobat. Kalau mereka membunuh, bertobat. Banyak. Silakan nanti di searching, ya. Itu artinya apa? Kalau kita hanya menyangkut tentang, bicara tentang, oh bertobat, dia sudah bertobat yang bagaimana dulu? Ada macam-macam inti orang bertobat. Bertobat, inti yang pertama adalah dia takut malu diketahui oleh orang lain. Ini levelnya adalah level orang pemimpin yang tinggi. Misalnya bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang sudah terkenal takut aibnya diketahuan. Makanya usaha disembunyikan dengan cara-cara yang hebat. Ada orang bertobat dengan cara seperti itu. Lalu mengapa dia bertobat? Takut nanti tidak diberkati Tuhan. Mengapa dia bertobat? Takut tidak masuk surga. Kalau level kita bertobatnya hanya searah itu, saya katakan itulah yang namanya free will. Kalau hanya sebatas free will bertobatnya kita, apa bedanya kita dengan Pelagius? Apa bedanya kita dengan ajaran Jacob Arminius? Di agama lain juga sama, bertobatnya seperti itu. Hanya takut malu nanti diketahui oleh keluarga. Nama baik jadi malu. Suami istri kenapa tidak mau cerai sekalipun sebetulnya sudah ingin mau cerai. Kasihan anak-anak. Hanya itu alasannya. Saya mau katakan itu pertobatan umumnya kayak begitu. Semua pertobatan seperti itu. Di pertobatan di dalam Alkitab tidak demikian. Jauh melebihi itu. Karena apa? Keselamatan yang kita miliki dalam Kristus, Yesus telah berikan itu. Itu yang memampukan kita untuk bertobat. Sehingga orang lain tidak perlu menghukum kita. Kita menghukum diri sendiri karena Roh Kudus
ada di dalam hati kita. Amin. Perdebatan doktrin free will ini, ya, itu sangat keras sampai hari ini. Mohon maaf, saya ngajar sekolah teologi. Saya tahu sekolah-sekolah teologi, ya, gereja-gereja banyak berdebat tentang hal ini sampai hari ini, bahkan sampai dunia kiamat barangkali. Ya, ini bapak-bapaknya yang menerima free will itu Pelagius, Desiderius, Erasmus, Albert Poggius. Yang menolak Agustinus. Saya yakin kalau Bapak Pendeta pasti kenal nama-nama seperti ini. Martin Luther, John Calvin adalah orang-orang yang menolak ajaran yang namanya free will ini. Karena ajaran free will mengajak manusia jauh dari Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, bukan mengajarkan manusia gandol Gusti Yesus gitu ya. Bukan. Ajaran free will ini sangat menyesatkan. Lalu bagaimana pandangan Alkitab sekarang? Pandangan Alkitab yuk kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Minta dengan penuh kasih Bapak Cinci bisa baca firman Tuhan ini. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, engkau memakannya, engkau mati. Itu firman Tuhan. Bukan saya yang bilang. Lalu sekarang iblis memakai apa? Sekali-kali engkau tidak mati. Ya, yang dimaksud oleh Tuhan kata mati itu mati secara rohani, mati secara jiwa. Tetapi iblis tidak menyembunyikan akan mati yang satu itu. Lalu dia menjelaskan kepada Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa tidak mengerti arti mati. Dipikirnya mati dalam arti fisik. Oleh Adam dan Hawa memahaminya seperti itu. Lalu iblis memakai itu. Pastilah engkau mati. Mati secara rohani. Manusia yang mati rohani bisa berespon enggak? Orang yang mati, kalau dikasih sate di hidungnya. Sate, kok enak baunya ya? Kira-kira bisa jawab begitu? Enggak mungkin. Orang yang mati yang enggak berespon. Manusia ketika jatuh ke dalam dosa, bukan mencari Allah. Oh Tuhan, kami ini sudah jatuh. Di mana engkau Tuhan, tolong saya. Enggak. Adam dan Hawa kemana? Lari, lalu berusaha dengan cara manusia untuk menutupi akan dosanya dengan apa? Menyemat daun pohon ara. Itu cara manusia. Dan itu juga cara agama. Menyemat dengan caranya sendiri, menyemat lalu Tuhan datang di taman itu seolah-olah Tuhan seperti tidak tahu perbuatan manusia ini. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Aku di sini Tuhan, aku sembunyi karena aku telanjang. Siapa yang memberitahukan kepadamu engkau telanjang? Itu wanita yang kau ciptakan. Aduh, sakitnya hati, ya. Sakitnya itu hati. Suami istri kalau bertengkar langsung kamu tunjuk mukanya. Sakit enggak? Aduh, sakit ya. Wah, pasti sakit sekali. Atau sebaliknya. Itu kamu, katanya istri nunjuk suaminya. Gara-gara kamu ini. Ya, gara-gara kamu. Aduh, sakitnya di sini. Ya. Sakit sekali. Itu wanita yang kau ciptakan untukku itu loh Tuhan yang membuat saya jatuh. Kalau kau tidak ciptakan kan saya tidak jatuh. Kan kira-kira begitu. Padahal Tuhan kasih penolong untuk dia. Tapi dia
tidak terima di sini. Awalnya dia senang, wah asik juga ya, yang lain-lain ada pasangan, sekarang saya dikasih pasangan. Lalu setelah saya kasih pasangan, gara-gara pasangan yang kau berikan saya jatuh dalam dosa. Waduh, ini ngenes sekali, sakit sekali dengarnya. Lalu kemudian apa? Menuduh lagi ular. Hawa, siapa yang suruh kau makan? Itu ular yang kau ciptakan. Yang salah di sini siapa? Hah? Dengan kalimat-kalimat seperti itu yang salah siapa sebenarnya? Intinya, Tuhan yang salah. Itu manusia. Di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, bukan menyalahkan dirinya, nyalahkan Tuhan. Gara-gara engkau Tuhan, saya jatuh ini. Gara-gara wanita yang kau ciptakan, gara-gara ular yang kau ciptakan. Jadi hubungan kerusakan manusia itu selalu dilemparkan kepada Tuhan. Bukan mengaku bahwa sayalah yang berdosa. Enggak. Saya mau mengatakan kepada kita hari ini, ketika kita jatuh dalam dosa, dosa apapun itu, yang pertama diri kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku membawa hatiku yang hancur. Aku telah menyakiti hatimu. Yang lain-lain penyebabnya itu bukan hal yang utama. Hal utama adalah diri kita. Ketika solusinya adalah seperti itu, saya percaya masalah akan selesai. Tidak mencari kambing hitam kepada yang lain. Jangan kita mencontohi. Makanya saya sangat tidak setuju orang yang menolak Adam. Ajaran-ajaran yang saya katakan tadi. Ya, menolak akan Adam itu manusia pertama. Karena faktanya apa? Hari ini manusia ketika mereka bertengkar, terjadi satu masalah apa-apa, selalu nuduhnya kepada orang lain. Itu dosanya dari mana? Dosanya Adam itu yang diwarisi. Tapi mereka tolak ajaran Adam. Lalu mengangkat satu teori namanya tabula rasa tadi itu. Manusia dilahirkan seperti kertas putih katanya. Siapa bilang? Tidak pernah orang tua yang normal, yang sehat mengajarkan anaknya supaya jadi pembunuh. Tidak ada. Supaya anaknya menjadi perampok. Tidak ada. Supaya anaknya menjadi penipu, enggak ada. Semua orang tuanya mengajarkan anaknya yang baik. Bahkan kalau bisa lebih baik dari papanya. Amin. Tetapi mengapa? Sebaliknya yang terjadi. Karena mewarisi akan dosa Adam. Dosa Adam secara de jure, secara status dosa Adam telah dibayar oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Secara status de jure, secara hukum itu de jure. Dosa Adam telah dibayar lunas oleh Tuhan. Pembenaran itu telah kita miliki. Tetapi secara de facto, secara realita, secara natur manusia, sampai hari ini tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan dosa. Sekalipun orang yang sangat rohani sekalipun, pasti berdosa. Berdosa mungkin tidak dengan sikapnya, dengan pikirannya. Kalau kita membaca secara utuh firman Tuhan kita itu luar biasa. Karena ajarannya adalah ajaran ilahi, makanya luar biasa. Dari mana? Saya katakan, dikatakan begini. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Betul enggak? Ada yang sempurna di sini? Lalu pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak sempurna, kontradiksinya adalah berarti kita berdosa. Amin? Kan logikanya begitu. Kalau kita tidak sempurna berarti kita orang berdosa. Silakan lihat Matius pasal 5 ayat 48. Ibu-ibu yang baca hari sekarang. Kalau tadi bapak-bapak semua. Sekarang ibu-ibu. Siapa yang mau baca? Ibu-ibu atau wanita. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-48. Apa kata firman Tuhan di situ? Ya, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, itu tuntutan Tuhan untuk kita. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita tidak sempurna, berarti kita adalah orang berdosa. Siapa yang merasa dirinya sempurna? Hari ini, detik ini saya mau mengatakan, saat itulah engkau sedang berdosa. Ya.
Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna. Levelnya itu ada setaraf Tuhan. Bukan setaraf pemimpin agama. Bukan setaraf nabi-nabi. Bukan. Tarafnya, standarnya yang dituntut Tuhan adalah seperti Bapa yang di sorga. Kalau sekarang kita belum sempurna, berarti pikiran, berarti kita orang-orang yang masih berdosa. Sungguh luar biasa. Jadi kalau begitu, apakah kita bisa mencari kebenaran? Apakah kita bisa mencari kebenaran dengan cara manusia? Lalu yang berikutnya kalau kita lihat, ya, tadi itu Kejadian pasal 2. Lalu kita bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat yang 11. Di sana di Injil Yohanes 1 ayat yang 11 dikatakan apa? Mari kita lihat sebentar. Bapak-bapak silakan mau baca. Siapa? Bapak-bapak ingin baca? Ya, silakan siapa saja boleh baca. Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1. Ya. Ya, Pak Cinci silakan baca Pak Cinci. Enggak ada yang berani di dekat Pak dosen gitu ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, orang kepunyaannya itu tidak menerima dia, menolak dia. Hari ini kita yang hadir di sini ini, saya percaya ada yang kita yang mungkin kontradiksi dengan khotbah saya. Hati-hati, saya menyampaikan firman Tuhan ini berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Saya tidak mengajarkan tentang teologi yang lain-lain. Teologi yang back to Bible, ya, kembali ke Alkitab. Jelas sekali firman Tuhan bahwa kita tidak bisa mencari Tuhan dengan cara-cara kita manusia tanpa anugerah dari Tuhan untuk kita. Kejadian pasal 3 di sana dikatakan, ya, pasal 3 ayat 3 sampai yang 9. Mungkin bisa ditampilkan biar lebih cepat ya, supaya kita bisa lihat semua. Tuhan Allah memanggil manusia, lalu berfirman, di manakah engkau, dan seterusnya. Yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, terima kasih. Kita perhatikan di sini, bahwa dikatakan manusia yang berdosa bukan mencari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Saya mengutip KUHP, ada yang sekolah hukum di sini? Ya. Kalau orang sekolah hukum mengenai pasal 340, Junto 338 tahu, yaitu pembunuhan. Ya, pembunuhan. Pembunuhan berencana. Adam dan Hawa melakukan satu tok dosa. Mengapa langsung hukumannya adalah mati? Sudah menangkap maksud saya? Kalau secara hukum dunia yang dilanggar itu adalah hukum apa? KUHP 340, 338. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di tengah-tengah taman. Ada di tengah-tengah taman ya, begitu. Lalu karena di tengah-tengah taman setiap hari pasti tahu, diingatkan oleh Tuhan kebenaran firman yang disampaikan. Kalau engkau makan engkau mati, kalau engkau makan engkau mati. Makanya pohonnya di tengah taman. Sehingga mereka keliling ke pojok manapun yang ditemukan adalah pohon ini. Itu maksudnya. Nanti lihat bahwa pohon itu di tengah-tengah taman, bukan di pojok taman. Setiap engkau lewat, pohon ini yang ketemu. Diingatkan kembali oleh Tuhan. Tetapi tetap dilanggar oleh Adam dan Hawa. Kenapa hukumannya mati? Pertama, melanggar firman Tuhan. Yang kedua, direncanakan oleh Adam dan Hawa untuk melawan Tuhan. Orang jatuh ke dalam dosa itu juga bukan serta-merta terjadi secara kebetulan. Tidak. Manusia jatuh ke dalam dosa itu ada pemikirannya dulu. Setelah itu terus berkelanjutan dengan hal yang sepele-sepele dulu. Berlanjut akhirnya terjadi satu
dosa yang besar. Saya sebetulnya masih panjang ini ya, tapi saya mau mengakhiri akan firman Tuhan saya. Masih ada beberapa ya. Biarlah melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini kita boleh diberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Herman. Ya. Saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Makasih Pak Sil. Ya, mungkin next time ya kita adakan pendalaman Alkitab Saudara ya. Saya sangat-sangat diberkati Saudara. Dan ini memang harus kita ketahui bersama ya bahwa kita harus banyak belajar firman Tuhan. Ingat, belajar firman Tuhan, Tuhan itu bukan sebagai objek. Dia subjek. Ya, makanya kita pakai pola pikir Tuhan untuk mengerti Tuhan. Bukan kita yang mengerti tentang Allah, tidak akan bisa Saudara ya. Dan banyak orang tadi disinggung filsafat, bangga, wah saya orang pintar, punya filsafat, pandai, sekolah tinggi. Saudara, banyak orang menganggap, wah filsafat itu queen of science. Tapi saya mau bilang bahwa kebenaran firman itu adalah king of science. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, terakhir Saudara, terima kasih mengingatkan terus ya untuk Pak Sil karena beliau dosen. Nah Saudara, tentang Christian progresif kan, nah Saudara banyak dengar ya, itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Nanti satu saat Saudara saya akan bagikan begini Saudara, bahwa ada banyak seperti Pak Sil bilang, para teolog, para orang-orang yang rohani yang sudah ada duduk di gereja, punya kedudukan Saudara, itu bisa menjadi ateis loh Saudara, bisa. Nah, bisa disimpulkan Saudara, ternyata begini Saudara, mereka itu ada maunya. Jadi ada yang tidak sesuai dengan dirinya, ya seperti tadi paham rasionalis Saudara. Jadi yang Musa membelah laut Teberau dirobek, Yesus memberi makan 5.000 orang dirobek. Jadi Saudara, yang mustahil-mustahil, yang tidak mungkin itu dirobek semuanya Saudara. Nah, rupanya banyak orang menyimpang itu karena apa Saudara? Punya latar belakang keluarga yang tidak baik. Ini yang kami temukan Saudara ya. Punya latar belakang anak yang tidak baik, hubungan suami istri, dan mereka akhirnya Saudara menyesuaikan, wah Tuhan kok begini gitu Saudara. Ada yang mau nikah lagi kira-kira gitu, kok enggak boleh, akhirnya menyesatkan Saudara. Ya seperti itu, makanya hati-hati. Saya yakin saudara-saudara di tempat ini harus tunduk sepenuhnya, absolutely itu kepada firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi terima kasih ya Pak Sil, mungkin nanti next time kita bisa untuk sekaligus pendalaman Alkitab. Semangat, haleluya. Mari saya undang kita bangkit beri, mohon pemain musik untuk maju ke depan. Bersama-sama, haleluya, haleluya. Penuhi hatiku tadi ya, haleluya. Nada apa tadi Pak Victor? Ya, nada lagi, ya F aja, F. Lewat sini lah Pak. Saudara diberkati, amin. Ya, dan saya yakin saudara kita akan semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Saudara, agama adalah upaya manusia mencari Tuhan, tapi kekristenan upaya Tuhan mencari kita. Amin. Upaya Tuhan mencari kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Nada F aja ya. Oke. Ku rasakan kasih. Mari nikmati kasih Tuhan, saudara. Dan indahnya kekudusanmu. Dengan kasih, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu, ku mengangkat tangan dan ku bersujud dan ku bersyukur menyembahmu Tuhan. Kasih Tuhan di tempat ini. Saudara menikmati segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, kudusan
Mari sejenak saudara kita renungkan firman Tuhan hari ini yang luar biasa, yang mengajar kita untuk menjadi manusia rohani yang dewasa dalam Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu tidak akan pernah bergeser. Kita percaya sepenuhnya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara jangan mau diombang-ambingkan dengan pengajaran, rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, yang mungkin saudara secara tidak sadar saudara sedang bergeser hari ini. Saudara katakan saya tidak perlu ibadah, tidak apa-apa. Saya ikut ibadah online, tidak apa-apa. Saya mau berbuat ini itu, tidak apa-apa. Tuhan Maha Pengampun dan seterusnya saudara. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mari hari ini saudara minta kepada Tuhan Roh Kudus yang akan menguatkan kita hari ini. Tanpa Tuhan kami tidak bisa, kami tidak mampu. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah utus datang di tempat ini untuk men-sharingkan firman Tuhan, membagi kebenaran kepada kami semuanya, sehingga kami didewasakan dalam firman pengajaran Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dan biarlah firman-Mu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang kami. Sehingga kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama sidang Jemaat Gebirok Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Silvinus yang telah melayani ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih Bapak telah meneguhkan kami agar tetap percaya bahwa satu-satunya sumber pengajaran bahwa dari firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Terima kasih untuk pembekalan untuk kami semua di sini agar kami tetap kokoh dalam berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Pak. Saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu pada hari ini kita adalah persembahan umum yang amplop berwarna merah dan yang amplop berwarna biru persembahan untuk GBI. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop bisa dilayani oleh tim S-Pro, mungkin bisa mengacungkan tangan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi persembahan, izinkan saya untuk membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 6, pasal yang 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baik, izinkan saya untuk berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang meneguhkan kami bahwa Engkaulah sumber satu-satunya Tuhan. Kekuatan kami, kehidupan kami adalah daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Dan biarlah senantiasa Tuhan, firman-Mu diam dalam hati kami, dan bukan hanya diam Tuhan, tapi kami mampu melakukan Tuhan dan mempraktekkan kami di kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan, dan biarlah kami menjadi saksi bahwa Engkaulah Allah Raja di atas segala Raja. Amen. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Layakkan persembahan kami, berikan kami hati yang sukacita dalam menabur Tuhan, dan biarlah segala yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan kerajaan-Mu diperlebar di manapun kami menginjakkan kaki kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang maha besar, Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah senantiasa menjaga, memberkati dan melindungi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati damai sejahtera dengan sukacita lekat pada hati kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya, amin. Selanjutnya kami akan menyampaikan pengumuman melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan.
Puji Tuhan, saudara diberkati, haleluya. Saudara kalau mau ikut Bible study seperti itu, ikut Kingdom Training ya. Kami ada lewat Zoom, ada. Saudara nanti mungkin satu saat kita minta Pak Pendeta Silvinus saudara untuk sharing banyak hal. Karena forumnya akan jauh lebih banyak lagi saudara ya. Mohon maaf Pak Sil ya. Nah untuk kegiatan kita saudara ada yang diliburkan ya. Jadi Empro libur Pak Yo ya. Kemudian Kingdom Training masih libur karena liburan anak-anak saudara ya. Nanti kami akan share terus saudara kepada teman-teman baik yang ada di grup maupun Japri ya. Saudara kita panggilkan anak-anak ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan tidak ada, aku pahlawan kecil, Oh anak-anak yang luar biasa saudara. panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah? Sekali lagi ya, sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Wow, Yesus panglima. Mohon para orang tua, ayo dampingi anak-anak kita, berkati mereka, doakan. Amin. Siapakah lawan? Tidak ada. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang selalu rindu anak-anak kita punya masa depan yang luar biasa. Untuk itu kami juga punya moto saudara, bersama-sama kita mendidik anak kita dalam kebenaran. Hamba Tuhan, pekerja, jemaat Tuhan, dan orang tua juga akan berdoa terus. Bapak kami bersyukur buat hari ini untuk anak-anak kami Bapak. Kami percaya mereka sedang diperlengkapi dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengajarkan agar kami tidak pernah bergeser dari iman kami. Percaya sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya juga Tuhan roh yang takut akan Tuhan mencengkram. Sebab itu adalah permulaan hikmat dan akal budi. Mereka menjadi cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin mereka Bapa. Kami yakin juga orang tua diberkati dengan pekerjaan usaha bisnis yang Tuhan percayakan. Dari tempat ini akan muncul pengusaha-pengusaha yang sukses, akan muncul Tuhan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dan kebenaran itu Tuhan akan memimpin kehidupan mereka. Kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan setiap anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan akhiri yuk dengan sukacita ya. Pujikan tadi langit dan bumi. Ayo. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit. Sebab langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sebab di hadapan puji, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama. Haleluya, amin. Semuanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi ya, haleluya, amin. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya, amin. Amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sorak kemenangan, haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan.
terima berkat karena kau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang menyertai di barisan belakangmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran, Tuhan akan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati kata bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.